Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ilaha ghairuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwati azzakumullah, di kesempatan kali ini kita berbicara masalah khusus yang akan kita hadapi sekitar 5 hari lagi, yaitu Ramadan. Maka di kesempatan kali ini kita sedikit murajaah tentang fikih siyam. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada Ramadan dan menyampaikan Ramadan itu kepada kita dengan sebenar-benarnya penyampaian, sehingga ikhwati azzakumullah, waktu-waktu bonus ini, waktu-waktu yang barokah ini benar-benar kita dapatkan dengan ilmu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan tersebut, yaitu al-muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa, itu kita dapatkan. Maka kita di kesempatan kali ini secara khusus membahas tentang masalah fiqhus siyam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian dia dalam kondisi yang sah untuk saum, selain dia seorang muslim, maka ada 2 hal yang menyebabkan seseorang itu sah saumnya di hadapan Allah tabaraka wa taala secara fikih, secara yang nampak lahiriah, hukum ditetapkan. Yang pertama ikhwati azzakumullah adalah at-taharatu minal haidi wan nifas, yaitu dia suci dari haid dan nifas. Ya, tentunya ini hanya berkaitan dengan seorang wanita, karena tidak ada laki-laki yang haid dan tidak ada laki-laki yang nifas. Jadi apabila seseorang wanita dalam keadaan haid, yaitu darah yang keluar pada wanita berdasarkan kebiasaannya, dan juga darah yang keluar pada seorang wanita setelah dia melahirkan anaknya, ini disebut dengan darah nifas. Maka dalam kondisi hal tersebut seorang perempuan tidak boleh saum, dan apabila dia saum maka saumnya tidak sah, bahkan dia telah melakukan dosa di dalam perbuatan tersebut. Karena ibadahnya orang yang nifas dan haid itu adalah tarkus shalah was saum, ia meninggalkan salat dan saum. Dia tidak boleh salat, tidak boleh saum karena hal tersebut. Justru ketika dia melakukannya, dia berdosa di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua ikhwati azzakumullah, orang yang saum tidak akan dianggap saumnya kalau dia tidak ada niat. Maka niat ini adalah syarat sah saum tersebut. Jadi harus dia berniat, tidak boleh kemudian seketika, sehingga dia tidak peduli dengan esok hari adalah Ramadan atau tidak, kemudian
dia merasa bahwa dia belum makan, ya dari pagi, dari subuh tidak makan, tidak minum, lalu kemudian dia melanjutkan hal tersebut sampai waktu maghrib, ya. Kemudian dia menganggap itu adalah saum di tengah-tengah hari. Oh, kalau begitu saya tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Tapi tidak ada niat untuk melaksanakan perintah Allah, ya. Karena sebahagian terkadang ada seseorang yang tidak punya kepedulian terhadap Islam, tapi dia mungkin peduli dengan kondisi badannya, ya badannya tidak sehat atau dia ingin lebih sehat, kemudian dia melakukan diet sehingga tidak makan hari itu sampai dia maghrib, maka ini tidak dianggap saum. Itu hanya perbuatan lahiriah saja, tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala bentuk ibadah, ya. Maka dari awal ketika dia ingin melaksanakan Ramadan, maka niat sahnya adalah dia berniat untuk melakukan ibadah saum tersebut, ya. Dan para ulama menyebutkan berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan dari hadis, niat dari saum Ramadan itu tercukupi dengan 4 syarat, ya. Jadi ada 4 syarat niat itu dianggap benar ketika melakukan saum Ramadan. Yang pertama, ikhwati azakumullah, adalah al-jazmu. Ini syarat yang pertama, niat itu adalah al-jazmu. Apa itu al-jazmu? Yaitu tidak boleh taraddud, tidak boleh bimbang. Saya saum enggak ya besok? Kayaknya saya mau saum. Kayaknya saya ada mau safar, mau pergi. Ini bimbang, ya. Maka tidak boleh seseorang di dalam saum itu taraddud. Ya seperti juga contohnya adalah seseorang yang saum Lailatul Syak, pada malam yang ragu. Malam yang ragu, ya, malam yang ragu itu adalah malam tanggal 29 Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban, maka itu adalah hari ragu, ya, karena orang-orang akan melakukan ru'yatul hilal pada tanggal 29 Sya'ban di waktu menjelang maghrib, ya. Jadi mereka berkumpul melihat hilal di tanggal 29 Ramadan. Dan itu ikhwati azakumullah adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tata cara menentukan datangnya Ramadan, bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal, ya, dengan melihat hilal. Dan itu dilakukan menjelang maghrib, karena hilal itu akan terlihat ketika datang malam. Dan malam itu bidayah, permulaannya adalah dari tenggelamnya matahari. Matahari tenggelam di ufuk barat, maka pada saat matahari tenggelam, sinar matahari tertutupi oleh bumi, sehingga keadaan di atasnya bumi menjadi gelap. Dan sesungguhnya ikhwati azakumullah, di siang hari itu bulan itu ada enggak, Pak? Sebenarnya ada, cuman enggak kelihatan. Apa sebab tidak terlihatnya? Kalah dengan sinar matahari, ya, kalah dengan sinar matahari. Karena ketika ada waktu-waktu mendung yang agak gelap sedikit, ya, misalnya sudah menjelang sore, kita masih bisa melihat ada bulan dan matahari di siang hari. Tapi kalau dalam cuaca yang terang, ya, matahari cerah, maka kalahlah sinar rembulan. Kalahlah sinar rembulan. Ketika matahari sudah tenggelam di ufuk barat, mulailah cahaya matahari meredup. Pada saat itu pancaran dari pantulan rembulan yang terkena matahari mulai terlihat. Karena mesti sinar rembulan tidak ada kecuali karena adanya sinar matahari, dan itu akan terlihat ketika keadaan mulai gelap. Karenanya akan terjadi di waktu maghrib tersebut,
matahari masuk ke dalam ufuk garis ufuk bumi dan rembulan harus menjauh dari matahari, ya, baru terlihatlah rembulan tersebut, ya. Jadi matahari masuk ke dalam bumi dan rembulan berada di atas ufuk. Dan itu pun kalau tinggi rembulan tersebut dari ufuk terlalu rendah, maka masih bercampur dengan cahaya matahari sehingga tidak terlihat. Ini namanya ghum, ya, mendung istilah kitanya. Tapi dalam istilah ilmu astronominya, itu tinggi hilal tidak cukup untuk menjauh dari matahari sehingga masih silau, tidak terlihat. Baru nanti di esokan harinya hilal semakin meninggi dan bumi dan matahari semakin masuk ke dalam bumi. Pada keesokan harinya barulah terlihat cempilan, ya, ujung dari rembulan yang terkena sinar matahari tersebut. Ini yang disebut dengan ghurrah. Ghurrah yaitu hilal yang terjadi di awal kemunculan, dan itu terjadi di waktu menjelang maghrib, dan waktunya tidak lama, ya. Waktunya tidak lama. Ketika matahari semakin dalam, maka matahari juga terhalang bumi sehingga tidak bisa menyinari rembulan, sehingga kelihatan hanya sekian menit, ya, bahkan nggak sampai menit, kadang-kadang hanya hitungan detik. Dan orang-orang yang sudah terbiasa dengan keadaan itu sudah biasa menjadikan patokan itu dalam kehidupannya, tanpa alat pun dia bisa lihat, ya, seperti para ru'atul ibil, ru'atul ghanam, ya, para pengembala kambing, pengembala onta di zaman dahulu, mereka sudah biasa melihat bentuk hilal itu di arah barat, ya. Nah, maka apabila hal tersebut terjadi di tanggal 29, maka esok harinya adalah Ramadan. Esok harinya adalah Ramadan karena telah terlihat hilal tersebut. Dan apabila di tanggal 29 tersebut, ikhwati azakumullah, tidak terlihat, ya, karena tadi bisa jadi karena ghum, ya, tadi yang kita katakan matahari dengan rembulan itu masih terlalu dekat sehingga rembulan tidak terlihat, atau terjadi kabut yang sebenarnya, itu awan yang banyak hitam, dan itu ikhwati azakumullah juga berdasarkan hisab. Jadi hisab itu, ikhwati azakumullah, adalah ilmu yang diakui di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari, rembulan itu cara untuk menghitung. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan rembulan itu adalah sesuatu alat hitung, bisa dihisab. Juga di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnas. Maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya itu adalah cara menghitung waktu di dalam kehidupan manusia. Qul hiya mawaqitu linnas. Kadang kecil, kemudian membesar sampai sempurna bulat. Lalu kemudian dia mulai mengurang, hilang, gelap. Maka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala cara mereka menghitung mawaqitu linnas, ya, waktu-waktu manusia. Juga Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil hakim. Dzalika taqdirul azizil hakim. Itu adalah takdir, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Aziz yang maha kuat, Al-Hakim yang maha bijaksana. Jadi Allah mengaturnya, dan itu tidak berubah. Tidak berubah aturan tersebut, konsisten. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana istadara ka hayatihi mundu an khalaqas samawati wal ard." Sungguhnya waktu itu beredar ka hayatihi, sebagaimana bentuknya, sebagaimana keadaannya,
mundu an khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, tidak berubah 24 jam. Matahari, rembulan, bumi dan semua apa yang ada di alam semesta ini khadi'un ta'atun lillah, mereka tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah mereka bermaksiat. Karena tidak boleh kita mencela zaman waktu tersebut. Karenanya para ulama mengatakan sesuatu yang berputar dengan konsisten, maka itu bisa dihitung. Kapan dia muncul, kapan dia tenggelam dan sebagainya. Muncullah ilmu hisab. Dan ini ikhwati azakumullah la yunqaru fil Islam. Ya, tidak dimungkiri di dalam al-Islam. Namun ikhwati azakumullah, posisi ilmu hisab ini adalah posisi sarana, wasail, sarana. Tapi yang menjadi ketetapannya adalah hilal. Jadi yang dihitung itu adalah hilal. Dihitung untuk apa? Untuk kapan kemungkinan hilal itu terlihat. Ya, karenanya para ulama ikhwati azakumullah di dalam masalah ini, wabil khusus di negeri kita ini, di dalam ilmu hisab memiliki dua mazhab besar. Yang kemudian dua mazhab ini, dua pendapat ini menyebabkan banyak perselisihan di dalam menetapkan adanya Ramadan. Yang pertama adalah mazhab wujudul hilal. Wujud al-hilal, yaitu hilal dianggap ada. Terlihat atau tidak terlihat, dianggap ada. Sehingga istilah ghum, istilah mendung, istilah terhalang tidak ada di dalam mazhab ini. Kalau hitungannya ada, walaupun tidak terlihat, maka dianggap ada. Ya. Seperti apa? Seperti misalnya kebiasaan para ibu-ibu ada di balik hijab itu. Ada di balik hijab merah tersebut umpama. Dia terlihat apa tidak? Tidak, tapi ada tidak? Ada, karena kebiasaan. Ya. Maka mereka mengatakan selagi ada wujud hilal, terlihat atau tidak terlihat, maka telah datang Ramadan. Bagaimana mereka menentukan adanya hilal tersebut? Yaitu apabila di dalam perhitungan hilal sudah berada di atas ufuk. Hilal sudah berada di atas ufuk walaupun rendah. Walaupun misalnya 0,10 derajat atau 0,40 derajat. Itu berarti apa? Hilalnya sudah wujud. Dan apabila hilal sudah wujud, berarti sudah masuk bulan baru. Ini sebagaimana kita ketahui banyak dianut oleh saudara kita dari organisasi Muhammadiyah. Yang kedua di dalam mazhab al-hisab adalah imkanur ru'yah, yaitu menghitung peredaran matahari tersebut dan rembulan, kapan kira-kira rembulan itu sangat mungkin dilihat. Imkanur ru'yah berarti harus tinggi hilal itu sekian derajat dari ufuk bumi. Walaupun terjadi mendung awan dan sebagainya, gelap, tapi kalau misalnya hitungan hilalnya sudah besar, ya seperti di atas 2 derajat dan sebagainya, maka ini berarti kemungkinan besar hilal itu sudah ada dan mungkin dilihat. Cuman masalahnya kondisi cuaca. Karenanya biasanya akan didengar daerah-daerah sekitar yang masih di dalam jangkauan daerah yang melihat hilal yang tidak terlihat tersebut. Bagaimana di daerah ini, bagaimana di daerah itu, karena hitungannya imkanur ru'yah. Dan biasanya tetap ditetapkan bahwa esok harinya adalah Ramadan kalau tinggi berdasarkan hisab tersebut tingginya sudah di atas 2 derajat, apalagi 3 derajat. Biasanya itu muttafaq, akan terjadi kesepakatan di antara kalangan kaum muslimin di Indonesia ini wabil khusus ya. Nah, itu namanya hari-hari syak. Hari-hari syak. Terjadi 2 pendapat. Besok Ramadan, ada yang mengatakan besok Ramadan, besok lagi mengatakan tidak. Ternyata bimbang. Ya.
Orang yang bimbang pada saat itu la yajuzu zaum, tidak boleh dia bersaum di hari tersebut. Seumpama dia mengatakan, kalau memang besok hari sudah masuk Ramadan, maka saum saya ini adalah saum untuk Ramadan. Tapi kalau seandainya indallah, dia bilang di sisi Allah, karena di sisi manusia sudah apa? Sudah terjadi perbedaan pendapat, nggak bisa ditentukan. Kalau di sisi Allah itu belum masuk, maka itu jadi saum sunnah, ya, menjadi saum sunnah. Maka saum seperti ini, ikhwati azakumullah, tidak sah, ya, tidak sah untuk Ramadannya. Apabila hari tersebut memang masuk Ramadan, maka dia harus mengqadanya. Dan ikhwati azakumullah, karenanya untuk permasalahan ini kita berpatokan terhadap apa yang diumumkan oleh pemerintah. Apa yang diumumkan oleh pemerintah. Karena memang sejarah saum, ikhwati azakumullah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sahabat Nabi yang menetapkan saum selagi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat hilal dengan mata kepala mereka sendiri, mereka datang kepada Rasulullah. Dan mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ra'aina al-hilal. Kami telah melihat hilal ya Rasulullah. Dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang mengumumkan tentang adanya saum di esokan harinya? Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu besok kita saum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan beliau di tengah masyarakat kaum muslimin pada saat itu adalah termasuk hukumah, termasuk pemerintah, orang yang mengatur keadaan kaum muslimin, mengatur keadaan negeri Madinah pada saat itu. Sehingga setiap orang yang menetapkan adanya hilal, mereka melapor kepada Rasulullah, lalu Rasulullah yang mengumumkannya. Ya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu yauma tasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas. Bersaumlah kalian pada hari di mana orang-orang bersaum, dan berbukalah kalian di mana saat orang-orang berbuka. Berarti apa? Berarti Rasulullah SAW menginginkan saum itu bukan hanya ibadah pribadi, tetapi ibadah yang menyeluruh antara seluruh manusia yang ada di negeri tersebut. Karena untuk menghindarkan kekacauan. Sehingga apabila ketetapan saum itu diberikan kepada sekelompok masyarakat, maka akan jadi kacau. Ya, karena akan berpotensi apa? Khilaf, akan berpotensi terjadi perbedaan. Ya, karena memang kaidah-kaidah di dalam menetapkan secara hisab pun telah terjadi mazhab tersebut. Dan jelas di dalam pandangan para ulama, hukmul hakim yarfa'ul hilaf. Ketetapan dari pemerintah, penguasa itu menyelesaikan perbedaan. Itu sudah ma'ruf di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat. Ya. Sebagai contoh misalnya seseorang bersengketa tentang tanah. Yang satu mengatakan ini tanah saya, yang satu mengatakan ini tanah saya punya bukti ini, yang ini juga saya punya bukti ini, sama-sama kuat umpama. Bagaimana cara penyelesaian mereka supaya ditetapkan salah satunya atau yang lainnya? Maka mereka datang kepada hakim, melaporkan perkara mereka. Tanah ini milik saya, ini buktinya, sertifikatnya ini. Yang ini juga mengatakan ini tanah saya, ini ada sertifikatnya. Lalu dipelajari oleh hakim, ya, dengan segala kemampuan, maka ditetapkanlah perkara tersebut. Oh, ini untuk si fulan, oh ini untuk si fulan, maka selesai urusan. Ketika sudah diketok palu, maka itulah hukum yang ditetapkan. Masalah benar dan salah itu relatif. Dan apabila mereka ijtihada, telah bersungguh-sungguh di dalam menetapkan itu, falahu ajrani, maka bagi dua pahala. Apabila benar, maka dapat 2 pahala. Apabila salah,
maka mereka mendapatkan satu pahala dan tidak ada dosa. Karena memang rumit, ya. Dan masalah ketetapan awal Ramadan ini masalah rumit. Dari dahulu, ya, berselisih pendapat para ulama. Dari sejak zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, setelah Rasulullah SAW wafat, itu pun telah terjadi khilaf di dalam penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Ya, kalau diserahkan kepada setiap orang, maka akan terjadi nanti yang satu sudah masuk Ramadan, yang satu belum. Yang satu sudah 2 hari yang lalu, yang satunya lagi sudah belum juga sampai 4 hari belum masuk Ramadan, dengan logika masing-masing, maka kacau, tidak ada kenikmatan di dalam hal tersebut dan terjadi hal yang bisa mengganggu keharmonisan kaum muslimin di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Apalagi kalau Idul Fitri, yang satu sudah rame-rame takbir, yang satu masih saum. Sebesar apapun organisasi tersebut, tetap dia terbatas, pengikutnya terbatas. Maka ikhwati azakumullah, harus diserahkan kepada hukumah dan berupayalah kita menjadi orang yang taat, dan di situ ada dalil yang menunjukkannya. Nah, karena itu ikhwati azakumullah, apabila terjadi tadi hari syak tadi ragu, kemudian dia mengatakan kalau memang besok Ramadan, saya saumnya Ramadan. Kalau besok belum, ini ada orang-orang yang istilah dalam tanda kutip sok bijaksana. Bijaksana, saya nggak mau ikut ini, nggak mau itu. Yang penting saya besok saum. Kalau memang besok Ramadan, saya saumnya dapat Ramadan. Kalau enggak, ya sudah saum sunnah. Maka ini ikhwati jazakumullah, saum Ramadannya apa? Tidak sah. Ya, tidak sah, dia wajib jazm, ya, wajib menetapkan saya besok saum Ramadan. Ya, kalau seandainya di negeri kita ini dibolehkan tadi setiap organisasi itu, ya setelah sidang isbat, ya mereka duduk ramai-ramai sepakat di situ, lalu muncul kata terakhir, yang mau saum besok hari silahkan. Nah, ini bagi kita adalah sebuah keraguan dari pemerintah. Harus pemerintah tegas, ya, tegas di dalam masalah ini, ya. Ya, ditetapkan. Tapi seandainya di negeri kita ini begini, ya, maka yang meyakini esok hari saum, maka dia harus yakini. Kalau dia ragu, maka tidak boleh dia saum, dia tinggalkan. Ya. Dia tinggalkan saum tersebut karena harus ada niat jazm, ya. Ya, begitu pula ikhwati azakumullah terhadap orang yang tidak memiliki kepedulian tentang datangnya Ramadan, kurang peduli, kurang bersungguh-sungguh, ya, kurang bersungguh-sungguh. Ya, seperti semisal ada beberapa ikhwah kita yang pergi safar ke Amerika misalnya, ke Italia, ke negeri non muslim, yang dimana di situ tidak ada pengumuman dari pemerintahnya untuk besok hari Ramadan dan sebagainya. Mungkin hanya organisasi Islam saja yang mengumumkannya. Kemudian luput dari dia perkara tersebut, atau dia juga tidak mau tahu besok Ramadan atau enggak, ya. Lalu kemudian dia datang waktu Ramadan tersebut, dan kebetulan dia juga belum makan. Dari subuh belum makan. Kalau dia buka HP-nya, ya, baca di Facebook umpamanya, baca di media sosial lainnya, kemudian ada berita bahwa hari ini telah masuk Ramadan, baru dia sadar, oh ini sudah Ramadan. Lalu dia ingat, dari subuh saya belum makan, sudah sekalian saja saya saum hari ini. Maka ya jazakumullah, saum seperti ini tidak sah, dan dia harus menggantinya di hari yang lain, kecuali kalau dia, ya, berada di negeri muslim, di tempat tersebut, dan dia sudah berupaya tahu untuk mencari tahu, kemudian tidak mendapatkan informasi, lalu kemudian datanglah di siang hari, maka itu dia boleh melanjutkan saumnya. Ya, sebagaimana disebutkan dahulu ikhwati azakumullah, sebelum Ramadan
saum wajib bagi kaum muslimin itu adalah Yaumu Asyura, yaitu hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Rasulullah menetapkan saum Asyura sebagai saum wajib. Ketika perintah datang tentang kewajiban itu perintahnya datang di siang hari. Di siang hari. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang belum makan dari subuh, maka hendaklah dia menahan makannya itu sampai maghrib. Dan barang siapa yang sudah makan, maka berhenti makan. Jadi niat saumnya dan saumnya seandainya dia sudah makan dari subuh, ya, dan waktu itu dikatakan awal siang, di sekitar jam 8, ya. Rasulullah mengumumkan tersebut, maka kata Rasulullah, yang sudah makan berhenti makan, mulai saum. Jadi saumnya bukan lagi dari fajar pada saat itu, tapi sudah dari jam 8. Ya, di awal hari Asyura, penetapan tentang kewajiban saum tersebut, sampai maka yang sudah makan pun disuruh berhenti sampai waktu maghrib. Ya. Maka ini dikatakan oleh para ulama bagi orang yang kesulitan untuk menetapkan esok Ramadan dalam kondisi dia. Ya, dalam kondisi dia. Seperti apa misalnya? Seperti perempuan yang haid. Perempuan yang haid di malam hari dia masih melihat darah keluar. Dia melihat darah keluar. Kemudian tapi sudah tipis, ya. Tapi di waktu subuh dia belum mengetahui berhentinya darah haid tersebut. Waktu subuh pada malam hari itu ketika dia melihat haid, dia merasa besok kayaknya masih haid, ya, masih haid. Karena dia tidak ada niat untuk saum esok hari. Tapi ketika menjelang subuh dan sudah terdengar azan subuh dan dia pun belum sahur, lalu dia melihat darahnya sudah terhenti tapi sudah masuk waktu subuh, maka pada saat itu dia boleh berniat saat itu juga. Ya, karena kesulitan bagi dia untuk mengetahui keadaan dia. Ini diantara ketetapan para ulama. Kemudian yang kedua, syarat niat tersebut adalah ta'yin. Ya, ta'yin, yaitu ditentukan niat tersebut. Ya. Yaitu apa? Dia menentukan bahwa saum dia itu adalah saum Ramadan untuk saum Ramadan tersebut. Ya, tahun tersebut. Harus dia punya niat tersebut. Karenanya ikhwati azakumullah, para ulama mengatakan saum Ramadan itu harus dilakukan di setiap hari. Ya. Jadi malamnya kita tarawih, sahur, maka kita berniat esok saya saum. Datang lagi malam berikutnya kita niat lagi, besok saya saum Ramadan tahun ini. Karena bisa jadi itu adalah qada Ramadan tahun lalu, maka harus jelas. Ini esok hari ini saum Ramadan yang mana? Ramadan ini atau Ramadan tahun lalu, ya. Maka dia harus menetapkan ini adalah saum Ramadan tahun ini, di bulan ini. Ya, harus jelas dia menetapkan hal tersebut, ya. Karenanya harus dia berniat di setiap malamnya. Kecuali di sebahagian pendapat para ulama boleh dia meniatkan di hari pertama saja. Hari pertama dia berniat bahwa bulan ini 1 bulan penuh saya akan saum. Namun pendapat yang rajih, dia harus berniat itu di setiap malamnya. Karena saum Ramadan itu hari-harinya terpisah. Tidak sebagaimana orang sholat. Orang sholat 4 rakaat itu bersatu. Maka dia berniat di awal saja, saya sholat 4 rakaat. Ya. Seandainya dia batal, ya, pas tahiyat akhir lagi. Pas tahiyat akhir dia batal, sudah tahiyat akhir batal, kentut umpamanya. Apa yang terjadi? Maka rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga itu sah tidak, Pak? Tidak sah. Batal semuanya. Beda apabila orang saum 2 hari dia saum sah, tiba-tiba hari ketiga dia batal. Apakah saum pertama, saum kedua batal? Enggak, sahih.
Ya karenanya setiap hari itu berdiri sendiri. Dia saum dari mulai maghrib sampai dari mulai subuh sampai maghrib, selesai. Sah itu semuanya kalau tidak ada gangguan. Baru besok lari mulai lagi. Itu ibarat orang sholat zuhur, sholat asar. Nggak boleh dia niat hari ini saya berniat untuk melakukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Satu kali niat. Maka tidak boleh. Ya, karena terpisah antara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, maka dia melakukan niat tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati azakumullah, niatnya itu adalah at-tabyid, harus dilakukan di malam hari sebelum datangnya waktu subuh. Berniat di dalam hatinya akan melakukan saum di esok harinya. Ini untuk saum wajib, baik saum Ramadan, baik saum qada maupun saum nazar. Saum wajib itu ada 3. Yang pertama saum Ramadan. Yang kedua saum qada, mengqada Ramadan yang tidak bisa dia laksanakan di hari yang lain. Kemudian yang ketiga adalah saum nazar. Saum nazar, bernazar untuk melakukan saum. Ya, maka itu dia wajib berniat di malam hari. Tidak cukup dia berniat di siang hari tadi. Ya, tadi yang kita katakan, oh ini saya hari ini belum makan. Ya sudah. Selanjutnya saya berniat Ramadan di siang hari. Ya, maka ini tidak dibolehkan, dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan niatnya di malam hari sebelum waktu fajar, maka fala siyama lahu, maka tidak ada siam bagi dia. Artinya tidak sah niat siam bagi dia. Adapun saum tatawu, saum sunnah, maka boleh. Ya, seandainya orang dari subuh belum makan, belum minum, datang waktu jam 9. Kemudian dia sadar, oh hari ini hari Kamis, oh hari ini hari Senin umpamanya. Sudah, saya lanjut saum saja. Maka itu sah. Ya, dibolehkan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah di satu hari, hal indana at-ta'am, apakah hari ini kita punya makanan, kata Rasulullah. Lalu Aisyah mengatakan, ma indana at-ta'am, hari ini tidak ada sesuatu untuk kita makan. Lalu kata Rasulullah, fa inni idzan shaimun, kalau begitu saya saum. Dan ini tidak mungkin ditanyakan di siang Ramadan, ya. Enggak mungkin Rasulullah nanya kepada Aisyah, ada makanan enggak di siang Ramadan. Mestinya apa? Di luar Ramadan. Ya, di luar Ramadan. Rasulullah bertanya, ada makanan? Aisyah mengatakan tidak ada. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya saum. Lalu beliau diceritakan keluar. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menghadiahkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pulang dari perjalanan. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ada orang membawa makanan. Lalu Rasulullah mengatakan, hari ini tunjukkan makanan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memakannya. Ya. Padahal tadi sudah niat saum, tapi ketika makanan datang lalu Rasulullah memakannya. Ini juga menunjukkan bahwa saum sunnah boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Adapun saum wajib tidak boleh dibatalkan. Nah, sekarang ikhwati azakumullah, bagaimana penerapannya supaya niat saum itu bisa dilaksanakan di malam hari? Maka para ulama mengatakan ada 2 caranya. Ada 2 caranya. Yang pertama, dia melakukan tarawih. Tidak ada orang yang melakukan tarawih kecuali sadar esok hari dia akan saum. Dan enggak perlu diomongkan. Enggak perlu diomongkan dan dikomando oleh imam setelah sholat tarawih, misalnya nawaitu sauma ghadin an ada'i syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, karena apa? Karena niat di dalam hati. Dan masalah saum itu ikhwati azakumullah bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah, dan tidak ada kepentingan manusia untuk tahu niat dia saum. Karenanya ketika dia mengatakan di dalam hatinya sadar bahwa esok hari adalah saum, maka itu
adalah sah dan tidak perlu dia talaful, dia melafalkan niatnya. Apalagi di komando bareng-bareng, maka tidak kita temukan perkara ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa para sahabat, masa para tabi'in, masa para imam mazhab ya. Baru di belakangan hari kita dapatkan ada orang bersaum rame-rame ya, dan disebutkan cukup ketika dia tarawih mesti dia sadar esok harinya dia akan saum. Itu satu caranya. Yang kedua yaitu dia bangun sahur. Dia bangun sahur. Tidak ada orang makan sahur kecuali apa? Punya niat esok hari saum. Ya. Tanpa dia omongkan pun di dalam hatinya mesti ada orang makan ya sebelum waktu subuh. Pasti apa? Dia niatnya esok hari untuk saum, apalagi di bulan Ramadan ya. Ya kecuali orang ronda ya. Habis ronda lapar, makan jam 4. Oh, itu berarti dialah lapar ya. Apalagi di luar Ramadan mungkin. Tapi orang biasa kadang-kadang tidak kita temukan ada orang makan jam 4. Bangun sengaja untuk makan. Berarti apa? Kecuali niatnya untuk saum esok hari. Ya, maka dengan melakukan dua hal ini, ikhwati azakumullah, maka terpenuhilah syarat niat tersebut dan menjadi sah niat tersebut. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, tahdidun niat likulli lailatin min Ramadan ya, yaitu memastikan niat Ramadan, niat saum itu di setiap malam. Tadi kita sudah jelaskan. Jadi harus dilakukan. Kemudian ikhwati azakumullah, yang kedua yang menentukan sahnya Ramadan, sahnya saum itu adalah rukun. Kalau tadi syarat. Ya, syaratnya dua tadi. Suci dari haid dan nifas. Yang kedua niat. Adapun rukunnya ikhwati jazakumullah, rukunnya cuma satu. Rukun saum itu cuma satu, yaitu al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ilal maghrib, yaitu menahan makanan, menahan dari sesuatu yang membatalkan saum mulai dari terbit fajar sampai maghrib. Jadi mulai terbit fajar sampai maghrib. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah kalian. Kalian boleh makan, boleh minum sampai jelas bagimu benang putih di antara benang hitam. Maksudnya garis di ufuk timur. Ya. Dan itu ikhwati azakumullah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dari makan sahur sittina ayah, kira-kira 60 ayat dari waktu salat subuh. Jadi sebelum datangnya waktu salat subuh, kebiasaan Rasulullah berhenti sahur kira-kira 60 ayat. Zaman dahulu nggak ada jam, yang tidak disebutkan menit, tapi ukurannya adalah ukuran orang baca Al-Quran. Ya kira-kira 5 menit, 5 menit, 6 menit. Ya, seperti kita membaca surah An-Naba. An-Naba itu 40 ayat, tambah lagi 10. Jadi 60 ayat itu Rasulullah berhenti. Nah ini kemudian Rasulullah berhenti makan. Oh bukankah Al-Quran mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, yaitu waktu fajar. Dan itu adalah waktu azan subuh. Maka ikhwati azakumullah, ketika kita mendapatkan jadwal Ramadan ada waktu imsak, maka itu yang dimaksud adalah imsak ikhtiyati. Jadi menahan makan karena kehati-hatian, bukan imsakul wujub, bukan wajib menahan makan. Ya, tapi hati-hati. Kenapa? Karena perubahan antara fajar kadzib kepada fajar sodik itu waktunya sangat tipis. Ya, sangat tipis. Khawatir itu sudah masuk waktu subuh, khawatir belum, karena kita tidak bisa menentukannya sekian-sekian, perkiraan saja. Karena waktu ikhtiyat, waktu hati-hati itu adalah sekitar 6 menit. Ya, 6 menit dari waktu subuh itu kita berupaya untuk berhenti, ya, supaya kita tidak makan setelah datangnya waktu fajar, fajar shadiq, yaitu
cahaya matahari yang melebar ke kanan ke kiri, ya, ikhtiyatan. Tapi seandainya ada orang bangun telat, ya, bangun telat misalnya 5 menit lagi azan dan dia belum sahur, maka boleh dia makan dan minum sebelum datangnya waktu azan. Tapi kalau orang yang sudah bangun di malam hari kemudian dia punya waktu untuk sahur leluasa, maka hendaklah dia berhenti 60 ayat sebelum waktu subuh. Dan ini hikmahnya juga ikhwati azakumullah, supaya kaum muslimin itu bersiap-siap untuk sholat subuh. Ya jangan nanti masih menjelang azan dia masih makan, ya. Saum terjadi tapi jamaah ditinggalkan. Ya, maka itu diantara hikmahnya, dan juga diantara hikmahnya adalah ikhtiyatan. Adapun hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'tumun nida wal ina'u fi yadi ahadikum fala yadhaha hatta yaqdi hajatahu." Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang mendengar azan dan di tangannya ada wadah makanan, maka dia tidak boleh meletakkan wadah makanan itu sampai dia menuntaskan hajatnya. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini tidak berkaitan dengan Ramadan, tetapi berkaitan dengan as-salah bihadratit ta'am, yaitu salat ketika di hadapannya ada makanan dan dia boleh makan. Jadi kalau sudah makanan terhidang lalu datang waktu salat, makan dulu. Ini dikatakan adalah di waktu zuhur umpamanya. Sudah lapar kita ini, makanan sudah siap, tiba-tiba azan. Maka jangan sholat dulu sampai tuntaskan dulu. Ya apalagi makanan itu makanan yang nggak biasa kita cicipin tapi menarik. Ya. Jarang-jarang makan sate misalnya, tiba-tiba ada sate. Sudah baunya menusuk perut, ya. Lagi lapar lagi, azan lagi. Maka apa? Jangan sholat dulu, cicipin dulu. Ya sampai udah tahu nih rasanya begini, sudah terpenuhi. Lah baru sholat. Tapi kalau di dalam Ramadan memang sudah dilarang saum, dilarang makan, ya. Mau pendengar azan atau belum, maka hendaklah dia menahan makanan tersebut, ya. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan, tapi berkaitan dengan hari-hari yang lainnya. Maka kita menahan diri, ya, anil muftirat. Dan muftirat saum, pembatal saum itu ada yang zahir, yang nampak terlihat, yaitu makan, minum, berhubungan suami istri, ya, mengeluarkan air mani, ya. Ini membatalkan saum di pendapat jumhur, walaupun di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang orang mengeluarkan air mani sendiri. Ya. Kalau yang sudah sama istri, iya muttafaq. Bagaimana kalau dia mengeluarkannya sendiri dengan sadar? Maka ini para ulama mengatakan batal saumnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Man lam yada qaula zur, ya, fala warrafasa fala hajata lahu an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan buruk dan syahwatnya, maka tidak ada kepentingan bagi dia untuk menahan makan dan minumnya. Tidak ada kepentingan dia untuk saum. Dan orang yang mengeluarkan air maninya itu berarti termasuk adalah qada'u syahwat, menuntaskan syahwat. Dan orang yang berhubungan suami istri itu tidak lain tujuannya adalah qada'u syahwat. Maka sama saja, apakah dia menuntaskan air maninya kepada pasangannya atau dia mengeluarkannya sendiri, maka batal saumnya. Ini pendapat yang rajih, ya, pendapat yang kuat di dalam masalah tersebut, ya. Itu yang secara lahiriah, secara lahiriah. Adapun yang batiniah, ya, maka ketika dia tidak menahan dirinya dari syahwat, ya, dari memandang hal-hal yang tidak pantas, yang buruk, maka ini secara lahiriah indallah bisa saja berkurang pahalanya tersebut dan bisa saja batal. Maka kita benar-benar menjaga hal tersebut, ya, kecuali sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, ya, seperti beberapa ikhwah kita yang bekerja di luar sana
mobil khusus di Indonesia ini banyak sekali bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dan banyak hilir mudik di jalanan kita, orang-orang yang membuka auratnya, ya, sehingga kadang-kadang membuat kita sulit untuk menghindarkan pandangan secara lahiriah. Maka ini adalah sesuatu uzur yang tidak bisa kita hindarkan. Ya. Tetapi orang yang dengan sengaja ya menikmati perkara-perkara tersebut, bisa jadi saumnya batal dan dia kehilangan keutamaan saum tersebut. Karena tidak ada saum itu dilakukan kecuali menahan diri dari kesenangan-kesenangan yang biasa dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan perkara kegembiraan di bulan Idul Fitri. Ya. Dan itu adalah hikmahnya, ikhwati azakumullah, seperti orang hidup di dunia. Maka dia bersaum dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal tersebut di akhirat. Apa yang dilarang di dunia telah tidak ada lagi larangan di akhirat. Jadi ketika seseorang telah meninggal, itu seperti orang yang berbuka puasa. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah taala di dunia tidak ada lagi larangan bagi dia di akhirat. Kullu ma tastahil anfus, segala yang menyenangkan hati boleh dia lakukan. Segala yang menyenangkan syahwat boleh dia lakukan ketika dia berada di akhirat kelak, setelah dia menahan diri dari perkara tersebut di dunia. Maka apa artinya apabila larangan-larangan itu dilakukan? Apa hak dia untuk menikmati ya pembolehan itu di hari Idul Fitri ya, atau ketika dia meninggal kelak? Demikian ikhwati jazakumullah, karena terbatasan waktu ini yang bisa kita jelaskan di masalah Ramadan. Kalau ada pertanyaan, falyatafadhal. Ya, di mana pemerintah tidak ditaati di dalam masalah tersebut. Ya. Bagaimanapun itu terjadi, ya, terjadi di keadaan kaum muslimin. Nah, yang jadi masalah tadi, dia tidak bisa sholat Idul Fitri karena belum ada yang sholat pada saat itu. Kebetulan dia tinggal di tempat yang mayoritas belum meyakini datangnya Ramadan. Maka ini ikhwati azakumullah, pertama nasihat kita, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, aftiru yauma tuftirun nas, berbukalah pada hari berbukanya manusia. Jadi seandainya dia minoritas di situ dan dia sudah meyakini datangnya Idul Fitri, maka janganlah dia melakukan salat Idul Fitri. Bagaimana salat Idul Fitrinya? Dia tunda esok hari. Dia tunda esok hari berdasarkan kesepakatan yang umum. Dia salatnya esok hari. Adakah dalil tentang masalah ini? Iya. Apabila seseorang tidak mengetahui datangnya Idul Fitri, lalu dia melakukan saum di waktu Idul Fitri tersebut, lalu datang informasi kepada dia tentang masuknya hari tersebut kepada hari Idul Fitri, sementara hari sudah siang, maka dia berbuka pada hari itu, lalu dia melakukan salatnya di esok hari. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, orang yang belum mengetahui datangnya Idul Fitri, baru tahu dia misalnya jam 12, ya, sehingga waktu sholat id sudah terlewat, maka dia melakukan sholatnya di esok harinya. Maka kiasan ala dzalika, dikiaskan tentang masalah ini, orang yang mengiktikadkan datangnya Idul Fitri namun tidak mendapatkan orang yang sholat kecuali esok harinya, maka dia melaksanakannya di esok harinya untuk memperbanyak sawadul mukminin. Jangankan orang yang istilahnya berhak untuk sholat, orang yang enggak berhak sholat juga pada hari itu harus keluar, ya, diperintahkan keluar untuk berkumpul bersama kaum muslimin. Dalam hadis disebutkan, amara Rasulullah SAW al-hiyadha an yakhrujna, ya, Rasulullah memerintahkan para wanita-wanita haid untuk keluar hari itu ke lapangan, walaupun mereka tidak sholat, ya, tapi mereka disuruh keluar berkumpul di lapangan dan berada di barisan belakangan. Hunna khalfan nas, mereka bersaf di belakang manusia. Yukabbirna kama yukabbirun nas, mereka bertakbir sebagaimana takbirnya orang-orang.
wa yad'una kama yad'un nas, dan mereka berdoa sebagaimana doanya orang-orang juga di situ. Maka di situ disebutkan orang yang haid saja disuruh berkumpul, apalagi orang yang berhak untuk sholat, yang hari itu dia tidak dapatkan sholat, maka dia harus melakukan sholat di esok harinya. Demikian ya Allah. Ya, barakallahu fiik. Kalau ditanya kenapa, jawaban awalnya adalah ta'abudiyah, yaitu kita menyembah Allah di atas aturan Allah. Sebabnya kenapa Allah begini begitu, wallahu alam, kita tidak tahu ya. La tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan kalian tanya kenapa Allah melakukan ini itu, tapi tanyalah diri kalian. Jadi kita ini yang akan ditanya oleh Allah nanti, kenapa kamu gak sholat? Kita tidak perlu bertanya, ya Allah kenapa zuhur itu 4 rakaat? Zuhur itu kan sibuk ya Allah, kenapa gak 2 saja? Subuh itu waktu tenang-tenang, kenapa 2? Kenapa gak 4? Itu urusan Allah. Dan kita menyembah berdasarkan aturan Allah. Allah yang menetapkan, yuridu yaf'alu ma yasha. Allah melakukan sesuatu apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itu jawaban pertama. Karenanya perkara-perkara yang tidak bisa kita pikirin itu selalu dikatakan oleh para ulama sebabnya kenapa? Sebabnya adalah ta'abudiyah. Kita hanya menyembah Allah berdasarkan ketetapan itu. Kita nggak tahu alasannya kenapa. Ya, karena ada yang bisa diambil alasan, ada yang tidak bisa diambil alasan. Ya, seperti sholat, alasannya itu sulit untuk kita cari. Tapi kalau misalnya dilarang minum khamar, itu jelas ya, karena khamar bikin orang mabuk. Alasannya itu yang pertama. Yang kedua, ikhwati azzakumullah, untuk menunjukkan bahwa risalah Rasulullah SAW bukan risalah bid'ah, bukan Rasulullah ujuk-ujuk istilahnya nyuruh orang nyembah Allah, tetapi ada rangkaian sebelumnya, para nabi, para rasul yang juga menyampaikan hal yang sama. Ya karenanya Tuhannya sama, nggak mungkin syariatnya berbeda. Nabi Adam sampai Rasulullah itu semuanya mengajarkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menunjukkan tentang keterkaitan Rasulullah SAW dengan nabi-nabi sebelumnya, maka Rasulullah SAW diperjalankan di wilayah sekitar diturunkannya para nabi tersebut. Rasulullah dijalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa itu ikhwati azakumullah secara umum adalah dimiliki oleh Bani Israel, dibangun oleh Bani Israel, dan yang menjadi umat yang tersisa dari umat-umat Nabi terdahulu adalah Bani Israel. Bani-bani yang lainnya dari Nabi-Nabi itu sudah mati semuanya. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun mati semuanya. Yang masih tersisa Bani Israel. Maka Allah ingin menunjukkan ada keterkaitan Rasulullah dengan Bani Israel, sehingga Bani Israel itu harusnya ikut kepada Rasulullah SAW. Karenanya dibawalah Rasulullah ini untuk menuju Masjidil Aqsa. Karenanya juga kita katakan kenapa di Al-Quran itu kisah Yusuf itu lengkap dari awal lahir sampai meninggal. Padahal nabi-nabi lain cuma disebut sebagian-sebagian. Salah satu sebabnya karena Nabi Yusuf itu adalah asal muasal Bani Israel. Dan Rasulullah SAW ingin mengambil hati orang Bani Israel ini bahwa beliau itu Nabi, sehingga beliau tahu asal muasal kalian itu dari Nabi Yusuf dan seterusnya. Ya, karenanya diperjalankan Rasulullah SAW ke Masjidil Aqsa untuk menunjukkan perkara tersebut. Jadi bukan beliau berdiri sendiri, karenanya beliau diceritakan sholat di Masjidil Aqsa bersama para anbiya tersebut ya. Lalu kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala ya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Aqsa tersebut ya. Dan biasanya yang namanya perjalanan itu nggak mungkin kita berjalan dari Jakarta ke Surabaya ya, kemudian ke Makassar umpamanya. Kita berjalan dari Jakarta ke Surabaya ke Makassar, tujuannya Makassar. Itu nggak mungkin dari Jakarta ke Surabaya, lalu dari Surabaya ke Jakarta lagi, dari Jakarta lalu ke Makassar lagi. Itu namanya bolak-balik. Tapi ini perjalanan lanjutan ya, maka Allah melanjutkan untuk mendatangkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi di Masjidil Haram juga. Ya, bukan di Masjidil Aqsa. Ya, karenanya beliau selesai dari Mi'raj langsung ke Masjidil Haram, ya, tidak lagi ke Masjidil Aqsa. Ya, wallahu a'lam. Jadi yang lebih dahulu adalah Masjidil Haram, bukan Masjidil Aqsa. Inna awwala baitin wudiya lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah pertama tempat orang menyembah kepada Allah yang diletakkan itu adalah di Bakkah, di Mekah. Masjidil Aqsa jauh setelah Masjidil Haram dibangunnya. Karenanya yang membangun pertama kali Masjidil Haram adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semua cerita ibadah yang ada di dalam Masjidil Haram adalah dibangun berdasarkan millah Ibrahim. Ya. Baru kemudian keturunan Ibrahim berikutnya yang membangun Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu yang kedua dibangunnya. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Nabawi, dibangun oleh Rasulullah SAW atas sejarah Rasulullah SAW. Sehingga tiga masjid tersebut urutannya secara urutan Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Masjid An-Nabawi. Ya, disebut dia Masjidil Aqsa karena yang paling jauh dari kehidupan Rasulullah. Aqsa itu artinya paling ujung. Aqsa. Padahal ujungnya bumi itu bukan hanya di Aqsa, tapi ini secara bahasa pada waktu itu masjid yang paling jauh. Yang paling jauh dari kehidupan Rasulullah adalah Masjidil Aqsa. Jadi salah kalau kita mengatakan Masjidil Aqsa itu yang pertama. Tapi yang pertama adalah Masjidil Haram, dan itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Ummu Ismail, Sarah, Hajar. Maka itulah yang menjadi syiar yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Seorang perjuangan seorang ibu untuk mendidik anaknya taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka dijadikan oleh Allah Ta'ala itu simbol ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu tidak terjadi di Masjidil Aqsa, ya. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Taib, saya rasa cukup apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.